Halo, saya Ahmad Dhani mengucapkan selamat dan sukses kepada Banyuwangi Geographic. Semoga kedepannya semakin banyak menemukan hal-hal baru yang menarik sehingga bisa menambah wawasan masyarakat. Dan semoga kemampuan bermusik anggotanya semakin meningkat, terus belajar dan terus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristi Andani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mungkin bagi penghobi mancing ya, mungkin saya rekor gila bermain-main di laut gitu. Saya pernah mancing di Pulau Menjangan itu. Jadi saat mesin kita rusak, tidak ada angin, tapi hujan, terpaksa kita mendayung, mendayung dari Pulau Menjangan sampai di Watu Dodol yang sekarang GWD. Saya mendayung 2 orang gitu, jadi mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Betul, badan saya itu panas tidak jelas, nggak karuan, sampai saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Terus karena paling cuma capek saja, mungkin atau apa, tapi tiba-tiba lama-kelamaan saya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, nggak mau makan, sampai saya biarkan sehingga saya ketakutan sendiri. Sampai semua dokter, mas nggak apa-apa mas, sampai nggak apa-apa, jantungannya bagus, paru-paru Anda bahkan termometer apa itu yang mengukur suhu tubuh, ini suhu Anda tetap nggak apa-apa. Bayangkan, saya nggak minum kopi, takut minum susu putih terus, nasi putih terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Viewer. Berjumpa lagi dengan saya di Banyuwangi Geographic Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Sobat Viewer semua membahas atau mereview atau melihat bersama-sama tentang sebuah pusaka yang saya dengar-dengar itu cukup keramat lah ya, memiliki energi yang cukup tinggi gitu. Jadi saya mendengar seorang teman bernama Kang Ribut Kalambuan. Kang Ribut ini adalah di Banyuwangi sudah cukup terkenal sebagai seorang musisi ya, yang setiap hari itu ya genjreng-genjreng begitu dan cukup terkenal di Banyuwangi. Nah, ternyata Sobat Viewer, selain kepiawaiannya di bidang musik, ternyata Kang Ribut ini menyimpan satu hal yang cukup menarik bagi kami, yaitu konon dia memiliki bukan seekor ya, tapi sebilah keris gitu yang memiliki energi cukup tinggi begitu. Nah, energi cukup tinggi ini katanya baik mendapatkannya ini juga sedikit mistis katanya, dan setelah mendapatkannya katanya Kang Ribut ini juga mengalami gangguan kesehatan yang cukup mistis begitu. Nah, bagaimana bentuk keris itu dan bagaimana energinya, mari kita lihat bareng-bareng Sobat Viewer ya. Dan kebetulan saat ini di sebelah saya ini sudah ada orangnya ya, karena saya temui di rumahnya, dia menolak, katanya rumahnya sangat tidak representatif untuk dilakukan gesah gitu, dilakukan diskusi gitu. Nah, saat ini Sobat Viewer, seperti biasa saya bersama Kang Ribut ini saya ajak ke Dukuh Talun Jeruk di dekat rumahnya Pak Sanusi ya. Nah, di Dukuh ini memang kita sering melakukan syuting Banyuwangi Geographic Channel ini. Nah, kita langsung aja tanyakan ke Bang Ribut dan kita sapa bersama. Bagaimana kabarnya Bang Ribut? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Benar ya, Bang Ribut Kalambuan ya? Betul ya, iya. Kalambuan. Ya, kalau Lembu rumah saya. Oh. Kelahiran saya daerah Kelembon namanya. Oh, nama daerahnya Kelembon sehingga namanya Kang Ribut Kalambuan gitu ya. Itu lembu. Jadi namun
Mungkin lebih antar sedikit Bang Riput ya biar kedengaran. Misalnya dia di desa Singonegaran, tepatnya dusun Kelembon ya, dari sebelah baratnya Pendopo. Jadi kalau rekan-rekan tahu Masjid Baitur Rahman kan ada Pendopo. Jadi saya lahir di situ, di sebelah baratnya Pendopo. Namanya desa Kelembon. Kelembon ya. Kelembon ternyata saya runut-runut di sejarahnya namanya tempatnya lembu sebetulnya. Namun di daerah saya tidak ada gedokan. Kandang sapi tidak ada ya? Sapi tidak ada. Sudah tidak ada. Kelembuan. Jadi mungkin leluhur saya dulu ternyata itu peternak sapi mungkin. Enggak. Jadi konon lembu itu kan kendaraannya Brahmana Wisnu. Oh iya betul. Jadi dan ternyata betul orang-orang Kelembon sebagian itu pun mereka itu pengabdi pada lingkungan hidup sebetulnya. Rata-rata kok begitu. Jadi mungkin kebetulan saja. Jadi Brahmana Wisnu itu kan penjaga bumi. Iya. Mungkin itu saja, mungkin itu. Iya. Sobat viewer, ini adalah preambul dari Kang Riput Kalambuan, atau Anda bisa menyebutnya juga Bung Riput Kalambuan ya, terkait nama Kalambuan yang ada, yang tersematkan pada namanya gitu. Nah, gini Kang Riput ya, saya mendengar tadi sudah sampai juga mendengar juga saya menyampaikan ke sobat viewer bahwa konon Anda ini memiliki sebilah keris begitu yang cukup keramat gitu. Tapi sebelum sampean Anda menjawab, saya sampaikan dulu sebetulnya saya meragukan Anda itu. Karena Anda ini adalah seorang musisi gitu. Berbicaranya itu kalau berbicara itu datar begitu ya. Seperti pejabat lah gitu. Jadi seperti ditata begitu. Dan selama ini yang saya tahu Anda itu ya hanya berhubungan dengan musik begitu. Saya tidak tahu bahwa, tidak menyangka begitu bahwa Anda ternyata juga suka dengan pusaka leluhur begitu. Apakah demikian, Bung Riput? Mungkin bisa diberi penjelasan. Iya. Saya tidak serta menjawab iya atau tidak. Tapi gini ya, saya hanya memaknai bahwa itu bagian dari estetika ataupun benda yang dikeramatkan oleh leluhur lah. Apapun istilahnya. Jadi begini, tidak bermimpi, tidak terbetik dalam diri saya kalau saya memiliki keris ini sebetulnya. Iya. Namun ironisnya kadang-kadang ada orang yang sampai ke sana kemari mencari sebuah keris. Jadi begini singkatnya, saya hanya ingin menjelaskan proses. Kenapa kok sih saya tiba-tiba dapat ini? Oh iya. Katanya juga ada mistisnya begitu Kang Riput. Aneh, menurut saya aneh kalau. Iya. Jadi di luar dari estetika saya. Jadi memang sih ada, tapi saya nggak ngerti lah mitos-mitos. Kalau emang itu ada, itu bagian dari orang-orang yang mempercayainya. Masuk pada dunia mitos. Saya hanya mencoba ini sebuah estetika ataupun apalah. Namun kadang-kadang berdampak juga dalam perasaan kosmik, catat apa istilahnya energi kosmik yang saya rasakan. Ini itu panjang ceritanya ini. Iya, silakan, enggak apa-apa Kang Riput. Panjang akan tetap kami. Namun mendapatkannya mungkin kurang lebih dari 1 menit, aneh kan? Maksudnya begini. Prosesnya panjang, tapi mendapatkannya hanya 1 menit. Hanya 1 menit ya. Mungkin kurang dari 1 menit. Iya, ini menarik ini sobat viewer ya. Silakan simak terus. Berawal dari mungkin sekitar tahun 88. Lama. Jadi kalau sampai sekarang berapa tahun? 32 tahun. 32 tahun ya, sekitar itulah. 88 berawal dari seorang kawan saya. Kawan musik juga, kawan musik. Oh, di dunia musik Ya, ya? kawan dunia musik ke rumah saya bahwa dia punya kenalan dari Surabaya, seorang pejabat Jawa pemerintah. Kawan saya tadi namanya Tris, kalau saya manggil Tris. Jadi dia berkawan dengan seorang pejabat. Bukan berkawan, kebetulan rumahnya dikontrak oleh pejabat pemerintah itu. Mungkin pindah tugas dari Surabaya dipindah ke Banyuwangi. Sepele persoalannya, mereka ingin mancing, suka mancing. Kebetulan tempat tinggal saya di asrama Kodim di Sukawi di sana itu dekat pantai, dan saya suka mancing. Singkat cerita, saya ketemulah dengan orang itu, orang Surabaya tadi, pejabat. Jadi saya mancing sama dia sekitar jam 6 sore sampai malam. Dan malam orang itu tidur di rumah saya.
Dan saya tidak tahu wajahnya, saya lupa ada wajahnya. Lupa sudah. Tahun 80 sekian itu saya memang lagi gila-gilanya di musik. Jadi saya tidak pernah berpikir kalau orang itu menjadi sahabat saya sampai sekarang. Nah, singkat cerita, saya langsung tahun itu hengkang ke Jogja. Mau pergi ke Ya, Yogyakarta. kebetulan sudah. Saya memang saat itu ingin ke Yogyakarta. Jadi begitu. Jadi saya tinggalkan. Saya nggak tahu orang itu seperti apa gitu. Sudah dilupakan ya? Ya, sudah saya lupakan. Sehingga sampai tahun 96 itu ibu saya itu ke Yogyakarta. Saya kata, Ton, manggil saya Tonon. Ibu saya itu panggilan kecil saya Tonon. Jadi ibu saya nggak tahu kenapa ibu saya ke Jogja tahun 95 atau 96, saya lupa. Jadi kamu masih ingat? Kira masih ingat tapi namanya Pak Kun. Ibu saya manggil Pak Kun. Saya lupa siapa Pak itu. Katanya dulu yang pernah mancing di rumah. Orang itu sempat nginep di rumah saja. Jadi taruhlah tahun 88 sampai 96 berarti 12 tahun. 8 tahun. 8 tahun berikutnya ibu saya cerita itu mengenai keberadaan beliau. Ternyata beliau itu sudah dinas, memegang sebagai kepala dinas di salah satu instansi di Banyuwangi. Instansi pemerintahan. Pemerintahan. Ya alhamdulillah. Terus saya kaget gitu. Pak Kun itu datang ke rumah ibu saya, jalan kaki. Ibu saya kaget. Loh, kebetulan tanya saya, Ibu, mana Pak Ribut mana? Dia masih di Yogyakarta, dia kaget. Nah, ada pertanyaan dalam hati saya, kenapa tiba-tiba Bapak tadi itu yang sekarang memberi grace saya itu, Bapak itu kok ke rumah saya, usut punya usut, di rumah salah satu stafnya, staf Bapak Kun tadi itu, stafnya menikahkan anaknya begitu. Menikahkan anaknya, anak stafnya itu. Iya. Yang kebetulan tukang masaknya kakak saya yang kokinya lah ya. Anunya, cateringnya. Iya. Catering kakak saya. Jadi Bapak tadi tanya, Bapak pejabat tadi tanya pada staf. Kebetulan staf itu saudara saya. Kebetulan Pak, Pak Setia. Itu yang masak siapa? Itu yang masak itu perempuan itu. Rumahnya di mana? Pak Kun tadi tanya, rumahnya di mana? Di asrama Kodim. Loh, saya juga punya kawan namanya Mas Ribut. Katanya sekarang di Jakarta. Ya ini, Mas Ribut itu kakak adiknya. Itulah awalnya. Jadi, awal pertemuan kembali begitu. awal pertemuan kembali. Namun saya di Jakarta. Cerita itu berdasarkan ibu saya saat ibu saya datang ke Yogyakarta. Jadi seketika itu juga namanya Pak Kun itu datang ke rumah saya. Tuh, tanya rumahnya. Sekarang ibunya di sekitar sini rumahnya. Iya. Olah Bapak pejabat tadi ke rumah ibu saya menanyakan perihal saya. Begitu. Jadi dijawab sama ibu saya bahwa saya masih di Yogyakarta. Namun tidak sampai di situ cerita ini. Ada yang lebih menarik bagi saya. Iya. Gimana? Jadi gini. Ya, oke lah itu pertemuan antara Bapak pejabat tadi dengan stafnya, yang kebetulan juga staf itu saudara saya juga. Sampai juga ketemu ibu saya, dan ibu saya melaporkan ke Jakarta. Itu terjadi tahun 96. Tahun 2000 awal, salah 99. Saya pulang ke Banyuwangi dari Jogja. Sengaja ingin menemui dia. Bapak kawan saya mancing itu namanya Pak Kun. Menemui dia. Sampailah saya ke rumahnya. Kebetulan sampai di rumahnya sekitar jam hari Jumat, saya ingat hari Jumat. Di rumahnya nutup ya. Jadi yang ada tukang becak. Saya tanya sama tukang becak,
Pak, apa benar ini rumahnya Pak Agung? Tukang becaknya curiga, saya masih gondrong, mungkin dikira preman. Iya. Sementara yang saya temui pejabat. Tukang becak tadi beralasan macam-macam agar supaya saya tidak menemuinya. Mungkin begitu. Jadi saya berpikir oke lah, mungkin ini bukan saatnya saya ketemu dia. Saya balik kanan. Saya mbak sepeda pancal. Balik kanan, kurang lebih 50 meter ke arah timur. Ternyata ada di belakang saya memanggil saya. Naik becak. Dan saya lupa wajahnya seperti apa orang yang saya temui tahun 88. Saya sudah lupa wajahnya. Dia menyapa dari belakang saya. Oh, Mas Ribut ya, Mas Ribut. Saya kaget. Sebelum saya melihat dia, saya ya Allah, orang itu ternyata masih mengingat saya. Balik kanan saya melihat dia, aduh Bapak, kami berang-berang bersama. Kapan Mas datang? Aduh Pak Gun masih sehat. Dia juga agak gondrong, padahal pejabat. Tukang becak tadi agak mungkin kewuh. Ya, kikuk mungkin ya. Melihat saya bawa bersahabat lama. Bayangkan, dari tahun 88 saya belum pernah ketemu. Sampai tahun 2000, lumayan lama jaraknya, berarti 12 tahun. Udah lupa wajahnya, udah lupa. Itu pertemuan pertama saya sebelum saya meninggalkan Banyuwangi tahun 88. Nah, setelah itu tahun 2000 saya akan balik lagi ke Jogja. Jadi saya sudah melupakan sudah Bapak itu, lupa. Ternyata dia tinggal di Banyuwangi. Bagi saya aman. Dan Bapak itu sudah tinggal di Banyuwangi. Saya nggak tahu ya, tiba-tiba kok punya kesan kuat sama Bapak itu. Mungkin ada memori ketika saya meninggalkan Banyuwangi tahun 88 itu. Kayaknya seperti itu. Jadi ada seorang yang masih mengingat saya. Nah, pada tahun 2005 atau 2006 saya sudah jenuh di Yogyakarta. Saya ingin pulang kampung, mengabdi pada lingkungan, berbakti, begitulah mengabdi dari kemampuan yang saya miliki di bidang seni ini. Dan sekaligus saya ingin menemui sahabat-sahabat saya yang saya tinggalkan, mungkin di gunung, di desa yang sekarang saya ada ini, di daerah Dukuh. Nah, tiba-tiba tahun ingat saya bulan puasa. Jadi saya malam hari tahun 2006 atau 2006, mungkin latar itu dari 2006 2007. Kok saya suntuk banget, tidak seperti biasa. Ini tidak beres saya ini, kenapa? Jadi saya jalan-jalan keluar, saya keluarkan motor, tiba-tiba wah saya harus ke rumah Bapak Pun. Itu terlontar begitu saja. Langsung jam 8:30 berangkatlah saya ke sana. Hanya ingin menemui dia, ngobrol-ngobrol saja, menanyakan apakah sehat Pak, apa kabar, hanya itu aja. Kebetulan saya udah pulang Banyuwangi, ibaratkan udah nol lagi, ingin 1, 2, 3, ingin lebih fresh. Nah, ada masalah ketika saya totok rumahnya malam hari itu, yang membuka anaknya, yang saya ketahui ternyata dia anak. Ada Pak Pun. Anak itu menjawab juga, sampai siapa? Saya kawannya Pak Pun, kawan mancing. Namanya siapa? Dia agak curiga. Mas saya ribut. Oh bentar, saya panggilkan Bapak. Panggil bapaknya, mungkin masih tidur. Atau lele ya, saya tahu dia sarungan ketika menunggu saya. Nah, ketika dia keluar menemui saya, waduh Mas Ribut ya, Mas. Mas cepat duduk. Saya nggak tahu. Sembari dia berucap itu, udah Mas, saya emang menunggu Anda, menunggu sampai lama ini. Kebetulan pas ini. Dalam kok begini mungkin. Tiba-tiba saya suntuk itu mungkin faktornya, atau nggak tahu lah, atau faktor itu. Apa yang terjadi? Belum saya duduk 2 menit ya. Kepada anaknya, cukup, tanggung Mas Ribut, saatnya.
Saya kaget. Apa ternyata itu. Nah, keris ini. Sebilah keris ini diberikan oleh teman Anda yang berinisial Pak Kun tadi ya? Ini saya kaget. Pak, saya nggak ngerti masalah. Terus simpenan wae, dia bilang. Oh, dia menggunakan bahasa Jawa, simpanan wae, simpan saja begitu ya. Namun yang saya herankan kan ketika saya lihat ini ada gambar. Ya. Bisa ditunjukkan ke kamera, Kang Ribut ya. Orang harimau. Oh, sangat luar biasa Sobat Viewer ya, kerisnya ya. Bisa Anda lihat sendiri, ini merupakan keris. Saya melihat sebuah pertemuan yang langka bagi saya. Yang cukup sepuh ya. Ya. Saya tidak, ini bukan dunia saya. Iya, rasional. Tapi oke lah, ini sebuah souvenir atau penghargaan bagi saya. Tetap selalu saya simpan. Yang mengherankan saya, ini kan ada gambar harimau. Iya. Pas kebetulan saat itu siu saya siu macan. Oh, Kang Ribut ini siu macan. Siu saya siu macan. Dan diberi keris oleh Pak Kun itu secara tidak sengaja. Yang katanya memang ini menunggu Anda sejak dulu, ya. Kerisnya ada ornamen macannya di bagian bawah. Jadi dia mungkin bertahun-tahun menunggu saya, mungkin begitu. Iya, bertahun-tahun menunggu. Saya nggak tahu. Di luar perkiraan saya kan. Iya. Yang saya herankan keris ini, yaitu kok ada gambar macan. Iya. Ukiran macannya. Mungkin bisa dihadapkan ke kamera dulu, Bung Ribut ya. Ya Sobat Viewer, ini. Nah, biar kameranya saja yang bergerak, Bung Ribut. Nah, ini sebentar saya hitung ya looknya ya. Iya, 7, 8, 9, 13 Sobat Viewer ya. Jadi keris yang dipegang oleh Bung Ribut ini, yang cara mendapatkannya ini diberi, tapi diberinya ini cukup unik ya, yang sudah dijelaskan oleh Bung Ribut tadi. Ini berlook 13. Look 13 dan bagian bawah ini ada ornamen. Ini kalau teman-teman perkerisan menyebutnya ini keris singo barong ini, Bung Ribut. Oh, singo barong ya? Ya, tapi ya Sobat Viewer, kami mohon maaf kalau dugaan ini salah, karena nama pendapuran keris ini di Indonesia berbeda-beda ya. Mungkin Sobat Viewer memiliki pendapat lain, ini namanya keris apa, ya terserah lah. Tapi ini beberapa orang ada yang mengatakan ini adalah singo barong. Look 13 ini memang banyak yang mencari, karena look 13 ini adalah kerisnya orang-orang yang sudah secara batin itu sudah mantap ya. Mungkin Brahmana, Resi, atau para raja yang sudah pensiun gitu. Karena pada masa lalu raja itu ketika pensiun, konon kerisnya berganti look 13, Bung Ribut. Oh begitu ya? Iya. Mungkin itu maksudnya. Ketika saya pulang kampung, mungkin saya udah beristirahat menjadi musisi yang berprofesi. Ya, musisi Resi ya, Resinya musisi. Ya. Kebetulan saya di sini juga sedang mengajar memberi di belakang layar adik-adik kita yang belajar ya musik ya. Iya, Lalare Orkestra ya. Iya. Ya Sobat Viewer, ini memang kelihatannya mungkin dari kamera kelihatan agak apa namanya ini ya, keris kamardikan mungkin itu, tapi sebetulnya ini adalah keris sepuh. Tapi mungkin dirawat dengan baik sehingga masih terawat ya. Masih terawat dengan baik. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Bung Ribut? Ya. Setelah itu ini. Saya enggak itu. Jadi saya gini. Apa sih dia masuk apa? Lalu ada pertanyaan dalam diri saya. Apa? Dan saya simpan, saya gantung dekat lemari saya. Dekat saya tidur. Namun ada kejadian yang di luar dugaan saya. Saya enggak mengatakan dampak dari keris ini itu apa, saya enggak tahu ya. Oh ya, Bung Ribut ini mau menceritakan tentang apa kejadian-kejadian yang mungkin menurut Kang Ribut atau Bung Ribut ini berhubungan dengan keris ini setelah memiliki keris, setelah diberi begitu. Iya. Jadi gini. Saya sebagai seorang yang murni rasional. Ya karena musik itu rasional, Bung Ribut ya. Namun saya tetap menghargai sesuatu yang
yang tidak kelihatan ataupun tenaga ataupun daya yang mistis, daya yang kosmik ya, istilahnya itu daya yang metafisis ataupun apa itu. Saya juga menghargai tapi ini kan di luar ranah saya. Namun itu tetap saya biarkan. Coba apa sih yang terjadi pada diri saya, hanya itu aja. Tapi ternyata tahun 2017 ya mungkin tepatnya antara 14, 15, 16 tepatnya itu. Sebenarnya saya mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Dorongan tenaga yang tinggi. Mungkin ambisi ya, betul. Suatu tenaga yang saat itu saya gila main di laut itu luar biasa. Artinya gila itu luar biasa lah. Saya gila di laut. Bermain berlayar ke sana kemari, nyelam ke sana kemari. Sampai saya menata sebuah tempat pariwisata. Itu terjadi ada ledakan energi lah. Sebenarnya itu berawal dari tahun 2011, tapi lompatannya ya 2016, 17 itu luar biasa. Nah, apakah Bung Ribut itu menganggap efek dari energi keris yang diberi oleh Pak Kun itu tadi, Bung Ribut? Mungkin iya, mungkin tidak ya. Tapi karena itu saya belum pernah seperti itu. Karena gini, saya bisa mengukur bagaimana tenaga saya. Kebetulan saya suka olahraga. Jadi Bung Ribut sebetulnya sudah mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Betul. Nah, tetapi setelah memiliki keris ini, Bung Ribut seperti memiliki energi yang lebih, energi liar menurut saya. Yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan begitu. Bayangkan sih. Saya ya panas, kadang enggak karu-karuan. Tapi saya ikuti aja. Cuman saya tidak berpikir karena benda ini sebetulnya. Karena Bung Ribut berusaha berpikir logis. Saya suka olahraga. Tiap pagi saya jogging di pantai, kadang sore renang, kadang nyelam. Jadi kata kawan, bahkan saya tiap hari itu nggak pernah pakai sandal. Panas aspal itu saya biasa. Ya, dan saya juga mendengar Bung Ribut ini pernah mendayung sebuah perahu kecil seperti kayak begitu. Betul. Dari Pulau Bali ke Pulau Jawa. Betul. Itu setelah memiliki keris ini, Bung Ribut. Saya pernah. Maaf ya, saya jujur aja. Kebetulan biasanya kirim Al-Fatihah dulu kepada sahabat saya. Barusan meninggal. Yang mancing sama saya di Pulau Menjang. Jadi saya pernah mancing di Pulau Menjangan itu. Kita ya pas bulan-bulan Desember seperti ini. Jadi saat mesin kita rusak, tidak ada angin, tapi hujan. Terpaksa kita mendayung dari Pulau Menjangan sampai di Watu Dodol, yang sekarang GWD. Iya. Grand Watu Dodol. Ya, seperti Pulau Menjangan ini sebuah pulau yang masuk Bali, Bung Ribut ya. Iya, masuk Bali. Dekat pelabuhan Gilimanuk. Tapi kalau diukur dari Ketapang ke Gilimanuk dengan dari Ketapang ke Pulau Menjangan, ini lebih jauh ke Pulau Menjangan, Bung Ribut ya? Lebih jauh Pulau Menjangan. Ya. Dan itu Bung Ribut mendayung ya dari Pulau Menjangan ke... Saya mengayuh ke Watu Dodol itu. Jadi gini, mungkin bagi penghobi mancing ya, mungkin saya rekor gila bermain-main di laut gitu. Iya. Saya mendayung 2 orang itu, jadi mulai dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kalau diukur dengan kemampuan Bung Ribut sendiri, kira-kira sebetulnya mampu atau tidak? Sebetulnya tidak mampu. Tidak mampu ya. Kalau manusia normal tidak mampu, tidak masuk akal. Kita lihat arusnya Selat Bali seperti apa. Iya, arusnya sangat kuat sekali, bahkan katanya sampai tidak bisa dibangun jembatan kan begitu. Ya, mungkin suatu saat saya bisa menceritakan khusus untuk ini. Iya, itu satu episode khusus. Tapi yang jelas Bung Ribut melakukan itu setelah Bung Ribut ini memiliki keris ini ya. Ya ini percaya tidak percaya Bung Ribut ya? Tidak percaya. Ya, dan saya harap Sobat Viewer menyikapinya dengan bijak. Ini bukan syirik ya, tapi memang Bung Ribut ini adalah sebuah saksi hidup
bahwa dengan memiliki sebuah benda yang kemungkinan itu memiliki energi yang cukup tinggi, itu bisa meningkatkan energi diri kita di melampaui batas kemampuan, begitu Bung Ribut? Betul, melampaui batas kemampuan. Jadi tergantung bagaimana kita membiaskan ya. Sama aja kita kemasukan alkohol atau kemasukan doping yang lain. Ya. Kita tidak berkata soal doping ya. Kurang mungkin seolah-olah seperti itu. Sama seperti itu ya. Bagaimana kita apa istilahnya itu, membagi-bagi dalam tubuh seperti apa, mungkin itu. Saya memang bukan ahlinya ya seperti ini, tapi yang saya rasakan ketika saya mendayung luar biasa itu, saya kok bisa. Ya, itu memang di luar kemampuan manusia Bung Ribut ya, menyeberangi pulau, menyeberangi Selat Bali. Menyeberangi Selat Bali mendayung kan begitu. Iya. Bahkan yang pakai mesin aja udah capek naik, kita dayung betul. Iya. Dayung. Mungkin ya sobat viewer, Bung Ribut akan bersedia menceritakan pengalamannya itu pada kesempatan yang akan datang ya. Ini mungkin kita fokuskan pada kejadian Bung Ribut, karena saya dengar Bung Ribut ini setelah memiliki keris ini mengalami gangguan kesehatan selama sedikitnya 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bung Ribut. Saya nggak tahu apa saya lelah capek berpikir dari sekian banyak aktivitas saya, macam-macam lah perkiraan. Tapi kadang-kadang saya juga namanya keyakinan ataupun emosi tidak bisa dibantah. Mungkin sebab akibat karena mungkin keris ini ataupun terlalu banyak energi yang masuk ke dalam tubuh saya seperti apa. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah bisa menyerap dan membagi ataupun menolak atau membiarkan energi yang ada di sini. Mungkin itu sudah mulai terbiasa Bung Ribut. Terbiasa ya. Jadi dan tidak terjadi apa-apa dalam diri saya. Saat ini nggak biasa. Tapi ketika dulu bagaimana? Mungkin diceritakan Bung Ribut. Lagi penyesuaian mungkin dalam tubuh saya. Penyesuaian ketika saya mendapatkan nutrisi dari makan atau apa, tapi ini mungkin saya dapat nutrisi dari faktor X, saya nggak tahu. Tapi kan kita harus mencoba cerdas dan rasional menafsirkan energi-energi yang kita dapat. Jadi begini, tahun 2016 atau 15 lah, tiba-tiba badan saya itu panas tidak jelas, nggak karu-karuan ya. Sampai saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Terus saya biarkan paling cuma capek saja, mungkin atau apa. Tapi tiba-tiba kok lama kelamaan saya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, nggak mau makan itu apa gitu. Sampai saya biarkan sehingga saya ketakutan sendiri. Takut dalam artian tetap dalam ranah sadar saya. Sebetulnya itu. Sehingga ada beberapa kawan yang mengatakan saya mungkin kecewa dengan yang lainnya atau apa. Tapi hati kecil saya mungkin mengatakan benda ini. Bayangkan hampir 2 tahun ya. Jadi saya mengalami ketakutan yang tidak jelas. Takut tidak takut. Apa sesuatu yang saya cintai. Saya enggankan begitu saja. Lawang saya itu musisi ya. Ketika saya pegang gitar, tiba-tiba saya bosan. Ketika dunia laut, dunia yang saya cintai itu, tiba-tiba saya mengalami ketakutan dengan sendirinya. Ya Tuhan, ya Allah, ini apa? Kenapa saya kok begitu ya? Kemudian di tempat-tempat indah seperti ini ya, di alam, di gunung, itu pun bagian dari hobi saya sebetulnya, menjelajah desa-desa. Itu pun tidak luput dari ketakutan saya. Kenapa? Sehingga ya saya mencoba mencari sendiri. Bahkan semua buku-buku saya, syair-syair saya buang semua. Sampai semua baju-baju saya buang semua. Wah, ini nggak benar, saya pikir ini nggak benar ini, saya pikir ini. Mungkin dampak dari ini. Energi ini gitu. Terus sehingga saya punya pikiran begini. Keris ini kemudian saya berikan kepada adik saya. Ini pun saat ini sekarang ada di adik saya. Namun saya sekarang nggak takut, tapi tetap saya bisa memilah-milah, dan bisa saya biaskan energi yang ada di sini. Nah, saat itu saya benar-benar mengalami saya depresi tidak, saya sadar kok. Sakit juga tidak, bahkan hampir semua dokter, Mas, nggak apa-apa Mas.
sampai nggak apa-apa, jantung Anda bagus, paru-paru Anda, bahkan termometer apa istilahnya, mengukur suhu tubuh, itu suhu Anda tetap nggak apa-apa. Bayangkan, saya nggak minum kopi, takut minum susu putih terus, nasi putih terus. Jadi gini, saya mencoba menyimpulkan begini, bahwa manakala kita mendapatkan energi yang bagus, kita harus punya keseimbangan hidup. Kadang-kadang manusia itu harus jadi hewan ya, makan daging, itu pasti. Kadang-kadang manusia juga tumbuh-tumbuhan, itu kan jadi makhluk hidup juga. Sehingga saya punya pikiran begitu, kita harus vegetarian sekian hari. Terus setelah itu saya harus makan biasa. Setelah itu saya harus mudik mungkin. Ini hanya saya dapat begitu saja sebetulnya. Mencoba saya melawan sesuatu yang tidak, energi yang tidak. Ini sekarang ada lumayan, ada hawa dingin ini. Sejak memegang keris ini sudah ada resonansinya lagi, Bung Ribut. Iya, ini mungkin sudah menyesuaikan ini. Iya. Kalau kemarin saya kadang mungkin masih emosional ya, menolak saya serap. Sekarang mungkin saya mungkin istilahnya saya sudah menyatu atau menaklukkan, saya nggak tahu. Oh iya. Begitu, ya. Bisa jadi energi Iya. kerisnya sudah menyatu dengan badan Anda, atau mungkin saat ini Anda mungkin. ya sudah bisa mengalahkan energi kerisnya gitu. Jadi benar, ini ada energi yang lumayan menurut saya. Jadi apapun yang kita dapatkan, tak energi itu nutrisi dari alam atau dari tenaga dalam ataupun faktor X ya, yang faktor X, kita mencoba rasional aja membiasakan dengan tubuh. Manusia juga memakan daging, seperti juga hewan. Ada kalanya manusia juga tumbuh-tumbuhan, kita juga perlu makan daging. Ada kalanya kita juga perlu tidak dua-duanya. Ya, hening tenang, menyadari akan diri, mungkin itu. Atau mungkin para ahli bisa menafsirkan lebih jelas lagi. Jadi begini kawan, saya sempat mengalami sesuatu yang tidak biasa dari hidup saya ketika saya punya ini. Itu terjadi pada tahun 2016, 15, 16, 17. Tidak seperti biasanya. Jadi saya seperti terjebak pada sebuah lendir, terjebak pada sebuah gumpalan. Bayangkan kita melangkah dalam jalan hidup, tiba-tiba terjebak pada dimensi X itu. Saya merasakan itu. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa membiasakan dengan nalar saya. Manusia juga bagian dari besi, dan konon unsur kita kan itu air, api, angin, tanah. Iya. Cara kita kan juga zat besi ya. Jadi saya katakan, saya dapat ini juga bagian dari air. Kenapa saya dapat ini? Mungkin juga bagian dari air, ilmu pengetahuan menurut saya. Juga tanah ada unsur besinya. Dalam tubuh saya juga ada besinya. Juga saya mungkin dapat angin, dapat informasi. Artinya dapat ilmu pengetahuan. Iya. Ilmu pengetahuan untuk membiasakan. Kemudian saya juga api. Api itu kan emosi kan. Tapi saya tangkap api untuk pengertian saya yang seniman ini. Api itu sebuah kultur menurut saya. Sebuah kultur, suatu estetika yang membawa lompatan-lompatan dalam tubuh. Kan begitu. Iya. Sementara munculnya nafsu kan dari lompatan tubuh, dari gejolak diri kan, api itu. Karena ada objek. Saya melihat begitu. Jadi kesimpulan saya jelas, air, api, angin, tanah pada diri manusia, manakala kita dapat apapun, coba dong kita mencoba menerjemahkan itu. Saya gini saya dapat angin juga untuk dimengerti. Ada saya dimengertikan makna unsur air, api, angin, tanah itu. Mungkin insya Allah mungkin. Kenapa saya bicara angin? Informasi. Saya mendapatkan suatu informasi, berita tentang peninggalan sebuah zaman. Berita peninggalan tentang sebuah peradaban Jawa yang dahsyat itu. Kemudian saya juga dapat air. Artinya air dalam tubuh saya dimengertikan oleh benda ini dari akal saya.
Apa itu air? Menurut saya ilmu pengetahuan. Pak Tani juga perlu air, sehingga dapat kemampuan pengetahuan bagaimana menanam dengan baik. Begitu. Iya, intinya Bung Ribut setelah mencoba memahami itu tadi ya, unsur-unsur pembentuk tubuh manusia, akhirnya bisa menyelaraskan dengan energi keris ini yang sebelumnya sudah membuat Bung Ribut itu mengalami gangguan kesehatan begitu ya. Betul. Ya, jadi ya lanjutkan Bung Ribut. Untuk sahabat-sahabat atau bapak-bapak memang atau senior-senior udah pengalaman memaknai itu. Saya sih suka juga mitos, tapi kan saya tidak di ranah itu. Tapi bagi saya monggo kita mencoba sama-sama merasionalkan sesuatu yang kenapa kok beda dalam tubuh saya, beda dalam pengertian perasaan zat yang saya rasakan. Jelas beda. Kita ada gejolak. Begitu melihat sesuatu yang seperti ini, gejolak dalam tubuh, dan pikiran kita melayang ke masa lalu. Ada pendekar, ada satria, pasti kita pergi ke sana. Gejolak, saya katakan itu api, nafsu kan muncul rasa. Nafsu ini rasa, nafsu ini bagian dari antara apa? Ya suka, duka, indah, seneng, kuat. Ini kan juga bagian dari nafsu. Kemudian kita juga dapat semacam dimengertikan makna tanah. Ya ini besi, ini kan dari besi juga dari tanah. Dalam tubuh kita ada tanah. Ya kita satukan dulu tanah, besi, tanah yang ada dalam besi ini. Kemungkinan itu. Oh, jadi kita resonansikan dulu tanah yang ada dalam tubuh kita dengan tanah yang berada dalam keris ini. Kita resonansikan zat besi yang ada dalam diri kita dengan besi yang ada dalam keris ini. Nah, baru setelah itu akan terjadi sebuah keselarasan energi. Oh iya. Ya cukup dulu Bang Ribut ya, karena ini sudah waktunya sudah banyak, ini hampir sudah 40 menit lebih. Intinya ingin saya sampaikan kepada sobat viewer bahwa keris yang dipegang oleh Bung Ribut ini, ya ini saya shooting ya, saya shoot lebih dekat lagi. Warangkanya sangat tua sekali ya. Dan kerisnya ini terlihat keris Kamardikan, tetapi ini keris sepuh sebetulnya sobat viewer. Nah, ya, keris ini memiliki energi yang cukup kuat, dan ini bukan hanya Bung Ribut saja yang mengatakan, tetapi beberapa teman yang berhasil saya temui juga mengatakan hal yang sama, terutama orang-orang yang selama ini konsentrasi di dunia perkerisan begitu. Nah, cara mendapatkannya pun unik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Ribut tadi, bahwa dia tiba-tiba diberi oleh orang yang sudah menunggunya ya lebih dari 10 tahun Bung Ribut ya. Betul. Ya. Lebih dari 10 tahun untuk menunggu memberikan keris ini. Nah kebetulan sekali Bung Ribut ini tahunnya adalah Shio Macan, dan diberi oleh orang tersebut adalah sebuah keris yang dapurnya itu kemungkinan besar adalah Singo Barong. Saat itu juga pas tahun macan diberikan kepada saya. Pas diberikan pada tahun macan juga. Wah, luar biasa ini sobat viewer ya. Singo Barong look 13, ini look yang banyak dicari oleh orang ya. Katanya ini bisa membawa penjiwaan orang itu menjadi sangat dewasa, karena keris eluk 13 ini dipercaya pada masa lalu dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengalami purna tugas atau brahmana begitu. Seorang resi mungkin begitu. Nah, setelah mendapatkan keris ini, Bung Ribut juga mengalami gangguan kesehatan, dan saya saksinya sendiri sobat viewer ya. Bung Ribut ketika itu mengalami gangguan kesehatan yang tidak lumrah begitu. Bahkan teman-teman itu banyak yang bingung, kira-kira Bung Ribut ini mengalami gangguan kesehatan apa begitu. Itu selama hampir 2 tahun. Dan Bung Ribut mengaku gangguan kesehatan tersebut besar kemungkinan disebabkan oleh sebuah energi yang dipancarkan oleh benda sebilah keris yang sedang dipegang ini. Nah, dan juga tadi sekelumit Bung Ribut juga mengatakan bahwa setelah memiliki keris ini, ya ini bukan sebuah perilaku syirik, tapi Bung Ribut mengatakan bahwa dirinya seperti memiliki kekuatan lebih yang sebelumnya tidak dia miliki. Bahkan Bung Ribut pernah mendayung perahu di Selat Bali dari Pulau Menjangan ke Pantai Banyuwangi, tepatnya Pantai Watu Dodol, dengan tangan sobat viewer ya. Jadi mendayung itu ya dengan kayu, tapi maksudnya didayung dengan tangan. Kan begitu Bung Ribut ya? Betul. Mengayuh.
Ya, dan Bung Ribut berjanji pada kesempatan berikutnya akan mengungkap pengalaman menarik tersebut ya. Ya, demikian dulu Sobat Viewer ya. Bung Ribut terima kasih atas kesempatannya telah memberikan banyak informasi kepada kami dan juga kepada Sobat Viewer terkait keris yang sudah cukup terkenal di Banyuwangi ini, maksudnya terkenal di beberapa kalangan teman yang katanya memiliki memiliki energi cukup tinggi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bung Ribut atas waktu yang diberikannya. Dan terima kasih juga kepada Sobat Viewer yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terus ikuti kami. Terima kasih dan salam Belambangan.